Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, masih dengan Ibu Juvita. Minggu ini Ibu akan menjelaskan mengenai fertilisasi dan kehamilan. Tolong disimak dan didengarkan video berikut ini. Fertilisasi. Apakah ada yang tahu fertilisasi itu apa? Nama lain dari fertilisasi adalah proses pembuahan. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Bisa kalian lihat di bawah ini adalah gambar dari sperma yang mencoba untuk masuk ke sel telur. Baiklah anak-anak, di sini adalah ilustrasi dari proses fertilisasi. Yang pertama yakni dimulai dari ovarium. Ovarium memproduksi sel telur atau ovum. Saat ovum matang, maka ovum akan dilepaskan dan ditangkap oleh fimbriae. Setelah itu, ovum akan menuju saluran tuba falopi anak-anak. Di saluran tuba falopi, ovum akan menunggu 24 jam, menunggu apakah ada sperma yang masuk. Lalu di testis, sel sperma diproduksi. Saat sel sperma dilepaskan, sel sperma masuk melalui vagina. Lalu sel sperma menuju ke rahim atau uterus. Setelah itu, sel sperma menuju ke saluran tuba falopi. Setelah bertemu dengan ovum, sel sperma mencoba untuk masuk ke ovum. Dan saat kepala sel sperma masuk ke sel telur atau masuk ke dinding ovum, maka terjadilah fertilisasi atau pembuahan anak-anak. Saat itu maka terbentuklah zigot. Setelah itu zigot akan menempel di dinding rahim anak-anak. Sini ada yang tanyakan. Kehamilan. Saat terbentuk zigot langsung membelah diri anak-anak menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim pun menebal penuh dengan pembuluh darah, siap menerima zigot dan terjadilah kehamilan. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Lalu zigot berubah menjadi embrio. Lama-kelamaan embrio akan berkembang ya anak-anak dan membentuk janin. Baiklah anak-anak, pada kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Setiap trimester yakni lamanya 3 bulan, sehingga trimester pertama
Di sini ada gambar dari perkembangan janin yang tadi ya. Jadi ini adalah gambarnya. Trimester pertama yaitu dimulai dari 3 minggu sampai minggu ke-13 anak-anak. Trimester kedua selanjutnya yaitu dimulai dari minggu ke-14 sampai ke minggu 24 anak-anak. Trimester ketiga minggu ke-25 sampai minggu ke-36. Namun terkadang ada yang melebihi sampai 41 minggu. Bisa kalian lihat di sini yang berkembang apa aja. Kita amati dimulai dari kepala, otak, kaki, tangan. Bayi kembar. Apakah ada yang memiliki saudara kembar? Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai bayi kembar anak-anak. Bayi kembar terdapat dua jenis, yakni kembar identik dan kembar tidak identik atau disebut dengan kembar fraternal. Kembar identik bisa diperoleh dari satu sel telur dan satu sel sperma. Dikatakan identik karena memiliki jenis kelamin yang sama, perempuan dan perempuan, lelaki dan lelaki. Wajahnya pun terlihat sangat mirip. Biasanya berbagi satu plasenta, sehingga dua bayi itu tadi plasentasnya satu ya anak-anak. Sedangkan kembar tidak identik, kembar yang terjadi ketika dua sel telur dibuahi oleh dua sel sperma. Inilah yang membuat wajah pasangan kembarnya tidak identik atau berbeda satu sama lain. Nah, bisa perempuan dan laki-laki. Nah, ada yang memiliki saudara yang kembar tidak identik. Jadi kembar yang tidak identik ini tidak memiliki gen yang sama, jenis kelamin yang berbeda, dan memiliki plasenta sendiri-sendiri. Bisa kita lihat di sini ada ilustrasi bayi kembar anak-anak. Yang sebelah kanan adalah fraternal, yang sebelah kiri adalah identical. Jadi sebelah kanan adalah kembar tidak identik, sebelah kiri adalah kembar identik anak-anak. Jadi bayi yang kembar tidak identik, perempuan dan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan tapi wajahnya tidak sama, laki-laki dengan laki-laki tapi wajahnya sangat berbeda juga, itu disebut kembar tidak identik. Diperoleh dari dua sel telur dan dua sel sperma. Bisa kalian lihat di sini memiliki plasenta sendiri-sendiri anak-anak. Plasentanya masing-masing. Terus di sini ada pelindung air ketuban juga sendiri-sendiri. Terus ada juga yaitu cairan amnion yang melindungi janin dari benturan juga sendiri-sendiri anak-anak. Berbeda dengan kembar yang identik. Kembar identik yaitu diperoleh dari satu sel sperma dan satu sel telur. Namun saat pembuahan, sel telurnya membelah menjadi dua, sehingga terjadilah dua zigot, dua embrio. Kalau kembar identik, plasentanya satu ya anak-anak, satu namun terbagi menjadi dua. Jadi berbagi anak-anak plasentanya. Air ketuban juga gitu anak-anak, air ketubannya juga satu terbagi menjadi dua. Jadi tidak berbeda anak-anak, air ketubannya satu ya ini anak-anak, satu namun terbagi menjadi dua. Sedangkan kalau tadi fraternal, air ketubannya sudah masing-masing anak-anak, sudah berbeda. Dikatakan kembar identik karena gennya sama, alat kelaminnya sama, wajahnya sangat mirip. Dari sini ada yang tanyakan,
akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang perempuan bisa hamil bayi kembar. Yang pertama yakni usia ibu hamil. Ibu hamil yang berusia 30-40 tahun memiliki kadar hormon estrogen yang lebih tinggi daripada wanita yang lebih muda. Ini berarti indung telur mereka bisa menghasilkan lebih dari 1 sel telur selama ovulasi anak-anak. Jika minimal 2 dari sel telur tersebut dibuahi, maka akan mengandung anak kembar yang tidak identik. Yang kedua yakni faktor keturunan. Jika kita memiliki riwayat anggota keluarga yang memiliki saudara kembar dari ibu, nenek, kakek, itu dapat menurun anak-anak. Yang ketiga yakni jumlah kehamilan sebelumnya. Jika sudah pernah hamil sebelumnya, peluang ibu hamil memiliki anak kembar pun bisa semakin besar. Yang keempat adalah ras. Wanita dari kawasan Afrika Tengah, terutama Nigeria, paling berpeluang memiliki anak kembar. Sedangkan wanita dari daerah Asia Timur dan Amerika Selatan terlihat memiliki tingkat kehamilan kembar yang paling rendah. Yang terakhir yakni metode reproduksi terbantu. Prosedur bayi tabung atau fertilisasi in vitro (IVF) dapat meningkatkan kesempatan hamil anak kembar karena lebih dari 1 embrio disuntikan ke dalam rahim saat menjalani proses bayi tabung ini anak-anak. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kita semua sehat selalu. Semoga kita semua semangat untuk belajar ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum